sepertinya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah Bu? baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, ya berarti sama-sama lah ya. Ini bulan puasa, Bu. Oke, jadi untuk hari ini kita ada seperti share tentang dengar-dengar Ibu mau supervisi atau ke Pak Andi ya, betul Kak? Ya, benar Pak. Hari ini supervisinya itu jadwalnya Pak Andi, Pak. Nah, jadi saya akan supervisi Pak Andi ya di pelajaran hari ini. Betul. Jadi kalau saya lihat dari apa yang mungkin Ibu nanti sampaikan, apa yang mau dikembangkan dari Pak Andi Bu dalam pembelajaran? Nah, Pak Andi ini kan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak. Jadi yang akan dikembangkan itu nanti bagaimana langkah awal untuk pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya. Setelah itu bagaimana pembelajarannya hingga akhir nanti apakah berjalan efektif atau tidak, apakah nanti berhasil berkembang pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Andi itu, Pak. Baik, selain berdiferensiasi untuk yang dikembangkan lagi, itu apa lagi, Bu? Yang ingin dikembangkan selain pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin penerapan metode pembelajarannya juga mungkin, Pak. Metode pembelajaran ya, saya lihat, iya metodenya. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi yaitu metode pembelajaran. Terus apa lagi Bu? Ada yang mau dikembangkan lagi Bu selain metode pembelajaran? Untuk saat ini Pak, seperti kegiatan ini hanya dua itu yang ingin dikembangkan dan dua itu yang nanti akan saya amati Pak di kelasnya Pak Andi Suwanto. Masih mau diamati di kelas. Oke, iya. Jadi untuk apa yang mau dikembangkan oleh Pak Andi atau sepengetahuan Ibu tadi itu adalah tentang berdiferensiasi yaitu metode pembelajaran, ya kan Bu? Metode pembelajaran Pak. Bu ya kan? Ya langkah-langkahnya dulu Pak. Ya. Langkah-langkahnya setelah itu hasil nanti dari pembelajaran diferensiasi mungkin Ibu ada gambaran nanti seperti apa yang mungkin diinginkan dari pembelajaran diferensiasi, mungkin pandangan Ibu seperti apa? Ya, sebelum tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita tahu Pak bahwa tujuan pembelajaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa di kelas, karena siswa itu kan mempunyai karakter yang berbeda, minat yang berbeda, gaya belajar yang berbeda. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini yang akan dikembangkan oleh Pak Andi, yang saya harapkan itu adalah di kelas Pak Andi itu berjalan secara lancar, pembelajaran berdiferensiasi itu dapat terimplementasikan, dapat diterapkan secara baik Pak, sehingga hasilnya nanti akan berdampak pada siswa. Nanti saya akan lihat juga bagaimana nanti aktivitas siswa di sana, apakah nanti itu tercipta pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, gitu kan Pak. Nah itu yang akan jadi hal-hal yang akan saya lihat di sana itu dari langkah awalnya, dari prosesnya, dari hasilnya, bagaimana nanti reaksi siswa, gitu kan Pak. Pembelajaran itu kan dilihat bagaimana nanti kan kalau pembelajaran yang kita berdasarkan kebutuhan anak itu kan nanti kita lihatnya hasil akhirnya dari anak tersebut Pak, bagaimana anak tersebut. Kalau dengan berdiferensiasi pun anak masih sama saja berarti tidak terpenuhi kebutuhan siswa dalam kelas itu dari pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu kan Pak, kalau menurut kita perhatikan. Nah mungkin itu hal-hal yang akan saya lihat dan akan saya kembangkan pada saat pembelajaran berdiferensiasi nanti di kelasnya Pak Andi Suwanto Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi kan ada muncul Bu ya, muncul untuk mengelompokkan Bu ya. Nah, saya mungkin dari Ibu setelah melihat metodenya itu, langkah awal yang dilakukan untuk Pak Andi yang ada gambaran bagi Ibu mana langkah awalnya Bu?
Nah, makanya sesuai. saya bilang tadi yang akan saya kembangkan itulah saya akan melihat yang akan saya lihat dan akan saya kembangkan itu ada tadi kan saya bilang pertama bagaimana langkah-langkah Pak Andi ini untuk menciptakan pembelajaran berdiferensi di kelas. Nah, seperti kita Oke. tahu untuk melihat bagaimana kebutuhan anak ini apa sih yang harus dipenuhi kita kan nggak tahu nih anak ini Iya. sukanya apa. Nah, itulah kita harus membuat suatu melakukan asesmen diagnostik sebagai langkah untuk memetakan Oke. kebutuhan-kebutuhan anak tersebut Oke. sebagai langkah awal untuk kita menentukan bagaimana metode, bagaimana media, bagaana prosesnya Oke. seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi langkah awal tadi supaya muncul ada Iya, berdiferensiasi, berarti munculnya asesmen dulu, Pak, ya kan? iya, Muncul asesmen dulu. Terus eh, saya boleh tahu, Bu, ya, Pak Andi itu guru SD, Bu, ya? Ngajar iya, mapel Pak. atau apa ya, Bu? Mapel, Um, Bu, ya? ya, SD di guru kelas, Pak. Oh, guru kelas, Bu. Iya, oke, baik. Jadi eh, setelah berdiferensiasi mungkin ada segala peralatan awal atau perlengkapan yang disiapkan Pak Andi. Mungkin nih, setelah Ibu melihat dari RPP-nya Pak Andi itu Ya, seperti apa, Bu? ya di RPP-nya Pak Andi itu saya sudah perhatikan bahwa pertama setelah mereka dia lakukan langkah awal, pasti yang kedua adalah mempersiapkan semua media pembelajaran, terus alat-alat yang digunakan. Nah, di situ Pak Andi sudah mempersiapkan video pembelajaran, terus ada lagi dia mempersiapkan untuk anak yang memang sukanya itu auditori, itu kan sukanya membaca, sukanya berdiskusi segala macam. Nah, itu Bapak Andi juga menyiapkan artikel-artikel yang menyangkut pembelajaran. Kebetulan Pak Andi mengampu pembelajaran bahasa Indonesia, jadi mungkin ada teks-teks dari RPP, terus ada juga yang kinestetik itu Pak Andi sudah mempersiapkan meminta anak itu membuat mind map, Pak. Mind map. Nah, dari hasil itu, nah, nanti anak yang kinestetik itu bisa menempel-nempelkan gitu, Pak. Sudah Oke. dipersiapkan oleh Pak Andi. Dari itu yang saya lihat dari RPP yang diserahkan Pak Andi ke saya. Tapi nanti saya akan mengamati lagi bagaimana proses pembelajaran berdiferensi di kelasnya Pak Andi. Oke, jadi itu dari awal, Bu, ya. Jadi tentang Iya, perlengkapan tadi disampaikan, lihat dari apa yang Ibu lihat tadi itu kan. Nah, jadi ada iya, tentang RPP-nya, tentang peralatan atau alat yang digunakan Pak Andi itu ada di situ ada tentang video pembelajaran, ya kan, Bu, kan? Nah, iya, jadi iya. akan menyiapkan atau HP atau Infocus, ya kan, Bu? Mungkin Ibu lupa, ya Iya, kan? Lihat terus iya Pak, dengan medianya, medianya. medianya. Setelah itu ada namanya tuh auditorial kinestetik sesuai apa kesiapan belajar dari Iya, awal asesmennya kan. Kesukaannya, Bu, ya, kesukaan siswa. iya, Bagian. minat Terus siswa. kesimpulan dari perannya Ibu untuk observasi sebelum Ibu nanti supervisi, kesimpulannya yang diharapkan, Bu. Ya, kesimpulannya yang saya harapkan pastinya pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Andi itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan di dalam RPP-nya Pak Andi. Jadi itu sudah pasti Pak hal pertama. Betul. Terus nanti hasil akhirnya saya ingin melihat itu siswa itu benar-benar terbantu, terpenuhi kebutuhannya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Andi dengan bantuan langkah awal asesmen diagnostik, dengan langkah metode yang kedua itu menentukan apa namanya model pembelajaran juga pasti, terus media pembelajaran dan alat bantu seperti Infocus, seperti alat tulis segala macam. Nah, dengan Baik. juga metode yang digunakan Pak Andi nanti seperti itu. Nah, dengan adanya itu nanti saya akan melihat juga bagaimana nanti hasil akhir dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Pak Andi, Pak. Baik. Oke, jadi sudah sangat jelas sekali, Bu, kesimpulan tadi tentang berdiferensiasi, yaitu menciptakan, ya, Bu, menciptakan pembelajaran yang apa ya, kondusif dan bisa nanti Iya, akhirnya semoga nanti Ibu melaksanakan supervisi ini biar berhasil apa yang diinginkan dari sekolahan Ibu, ya, Bu, kan, jadi Ibu sebagai iya, atasannya, ya, Bu. iya Pak. Mungkin itu aja sih, Bu, tentang itu. Nanti kita ketemu lagi setelah pasca itu observasi atau supervisi di kelas tadi, ya, Bu. Nanti kita akan lagi Siap Pak, bagaimana siap hasilnya, Pak. ya, Bu. Iya Mungkin Pak, itu ya. aja, Baik, Bu. terima Terima kasih Pak. kasih ya Iya, atas waktunya, sama-sama Bu. Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu di hari Kamis, Bu, ya. Di Ya, hari siap Kamis, Bu, Pak. ya. Hari Kamis Pak. Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi.
nggak tahu gambarnya satu ya udah. Ya, karena posisinya nggak tahu. Kalau ngomongnya di sana, posisinya saya sini dua-duanya. Pak Andi, mic-nya Pak Andi, Pak Rudi. Iya, Mute dulu, Ibu. Pak Rudi. Mic. Udah, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ajeng. Oke, ketemu lagi kita hari ini adalah jadwal supervisi di kelasnya Pak Andi ya Pak, benar ya Pak ya? Ya, betul Ibu. Iya, sebelumnya saya ingin tanya dulu Bapak nih, apa sih sebenarnya tujuan Bapak, tujuan kita ini melakukan supervisi di kelas Pak Andi hari ini? Tujuannya Ya, apa yang Bapak tujuannya inginkan? ini adalah saya ingin mengembangkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Ibu. Itu dalam hal ini saya guru SD, itu ini menerapkan pembelajaran saat ini adalah pembelajaran matematika, Ibu. Baik Pak, jadi matematika ya Pak di kelas itu di kelas Ya. Bapak. Nah, selain Bapak pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ada lagi yang ingin Bapak kembangkan selain dari pembelajaran yang berdiferensiasi Pak? Mungkin selain daripada itu, saya hanya fokus, Bu. Jadi fokus pengembangan atau yang ingin saya implementasikan itu adalah terhadap pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu. Oke, baik Pak. Setelah ini, setelah Bapak tentukan apa yang ingin Bapak kembangkan, rencananya itu kan hari ini ya Pak ya. Terus Ya. langkah-langkah apa sih yang Bapak perlukan atau Bapak persiapkan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak ini? Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini sudah saya siapkan lah ini dari awal sampai pelaksanaan daripada kegiatan pembelajaran ini. Itu yang pertama itu saya melakukan kegiatan asesmen diagnostis, Ibu. Jadi asesmen diagnostis ini untuk saya memetakan kebutuhan belajar anak itu jumlah siswa yang ada di kelas saya itu kurang lebih sekitar 17 orang, Ibu. Jadi dari 17 orang itu di situ terdapat anak yang visual, ada yang memang itu auditory, ada yang kinestetik. Jadi itu saya bagikan menjadi 3 bagian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki anak, sesuai potensinya juga. Seperti itu, Ibu. Lalu berikutnya itu adalah saya di sini ingin melihat, bagaimana sih perkembangan anak ini nanti di dalam pembelajaran yang saya terapkan ini. Seperti itu, Ibu. Baik Pak, jadi langkah awal yang Bapak lakukan adalah memetakan kebutuhan siswa atau murid Bapak dengan melakukan asesmen diagnostik yang nanti di mana hasilnya akan Bapak ketahui nanti anak ini minatnya kemana, gaya belajarnya seperti apa, itu kan Pak. Nah, selain Bapak mempersiapkan langkah awal itu, mungkin ada Bapak hal-hal lain yang Bapak persiapkan gitu, misalnya untuk melakukan pembelajaran di berdiferensiasi di kelas, hal-hal lain yang Bapak persiapkan? Ya, baik, dalam persiapan yang lainnya selain melakukan asesmen diagnostis ini tadi, tentu saya mempersiapkan media dan LKPD-nya, Ibu. Jadi media pembelajaran dan LKPD-nya. Demikian juga halnya karena dari hasil asesmen bahwa di sini terdapat 3 jenis keberagaman siswa, yaitu ada visual, ada auditory, dan ada kinestetik di sini. Lalu tingkat kemampuannya juga ada yang memang belum tahu sama sekali, lalu ada yang sudah tahunya setengah, dan ada yang juga sudah lumayan, belum dikatakan mahir, tapi sudah lumayan mahir. Maka persiapan saya ini adalah membuat LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak itu tadi. Mungkin LKPD yang pertama itu untuk kelompok yang memang belum tahu sama sekali, itu saya lengkapi dengan
lembaran soalnya lengkap dengan materi-materi yang ada di situ penjelasannya, Ibu. Lalu ditambah lagi dengan media-media yang kita lengkapi agar anak itu lebih memahami materi yang kita sampaikan. Lalu bagi udah anak yang memiliki kemampuan ya boleh dikatakan rata-rata setengah dan sebagainya, itu kita berikan lagi LKPD. Itu kita lepas pelan-pelan, itu tanpa lepas pelan-pelan bimbingan kita itu tadi, agar anak ini tadi bisa lebih mandiri seperti anak yang mahir. Jika anak yang mahir ini akan membantu anak-anak yang mengalami kekurangan ini dalam kelompok itu, Ibu. Jadi seperti itu, Ibu. Oke, baik Pak. Nah, jadi menurut Bapak ini nanti akan membuat selain tadi asesmen diagnostik, Bapak juga pasti menyiapkan media pembelajaran. Nah, mungkin media pembelajaran itu ada LKPD ya Pak. LKPD yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Berarti Bapak ini tadi memetakan berdasarkan kesiapan belajar siswa ya Pak. Jadi kesiapan belajar siswa Bapak melihat ada siswa yang kesiapannya itu rendah, ada yang memang pengetahuannya rendah, sedang, dan sudah baik ya Pak kan. Jadi Bapak berarti Bapak juga menggunakan metode pembelajaran berkelompok ya Pak, karena ini menyesuaikan dengan tingkatan-tingkatan dari kesiapan belajar siswa tadi. Ada 3 kelompok yang Bapak sebutkan. Nah, oke Pak. Setelah itu Bapak nanti akan juga melihat bagaimana anak-anak itu perkembangannya setelah Bapak lakukan pembelajaran berdiferensiasi ini kan Pak. Nah, oke. Nah, setelah semua itu Bapak rencanakan, nah mungkin ada hal-hal yang atau ada yang mendukung Bapak dalam melaksanakan kegiatan berdiferensiasi ini. Boleh Bapak sampaikan, mungkin ada dukungan atau orang-orang yang mendukung kegiatan ini? Oh ya, baik. Jadi dalam kegiatan ini tentu saya didukung oleh seorang kepala sekolah, dan pastinya Ibu ya, yang selalu memberikan mendampingi dan memberikan bimbingan terhadap apa yang kami kawan-kawan lakukan di sekolah. Itu adalah dukungan yang utama, dan itu selain daripada itu adalah dukungan daripada sarana dan prasarana juga. Kita walaupun ya belum cukup memadai, tapi kita mengoptimalkan aset yang ada untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu, Ibu. Baik Pak, jadi tadi Bapak juga pastinya karena kita ini di satu sekolah itu adalah satu bukan hanya kita sendiri Pak ya, satu komunitas di sekolah, ada kepala sekolah, ada guru yang lain, ada rekan yang lain, ada pendidik segala macam. Jadi dukungan-dukungan yang Bapak perlukan utamanya dari kepala sekolah, juga mungkin dari rekan yang lain ya Pak kan. Dan sarana dan prasarana Pak, walaupun mungkin belum lengkap, tapi bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan sarana yang ada untuk pembelajaran. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi itu tadi hasil dari percakapan kita Pak. Nah, sebelum saya menutup kegiatan saya ingin bertanya ke Bapak, bagaimana sih perasaan Bapak setelah kita lakukan obrolan ini? Kita sudah ngobrol dari awal sampai akhir. Bagaimana sih perasaan Bapak setelah kita lakukan supervisi tadi Pak? Ya. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu. Yang pasti saya berterima kasih dan merasa senang bahwa Ibu ingin membantu saya dalam penerapan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya ini memang tercapai, dan mungkin dalam kegiatannya ini tentu pasti masih mengalami kekurangan jauh daripada kata sempurna, Ibu. Jadi masih perlu bimbingan lah ini Ibu, dari Ibu nih yang pastinya. Baik Pak, saya juga terima kasih Pak sudah percayakan saya sebagai orang yang mensupervisi Bapak. Nah, mungkin nanti Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Ajeng. Assalamualaikum Bu Ajeng. Ya Pak.
Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, udah 2 hari yang lalu kita ya Bu, ini adalah pascanya yang Iya Pak. mungkin Ibu sudah dilaksanakan kepada teman atau rekan sejawat karena Ibu membantu tim penilai dari sekolah ya Bu. Oke, Iya Pak. jadi untuk hasil Bu yang mungkin Ibu supervisi dari Pak Andi itu mungkin ada gambaran Bu setelah Ibu melihat dari awal tadi yang sebelum supervisi sama yang Ibu melihat langsung supervisi seperti apa Bu tentang pembelajaran yang kemarin dibicarakan. Baik Pak. Sebelumnya saya konfirmasi dulu Pak. Ternyata kemarin waktu pas kita melakukan observasi itu sebenarnya Pak Andi itu ingin mengobservasi pas ada kegiatan bahasa Indonesia Pak, ya kan? Tapi setelah itu terjadi perubahan karena pas jadwalnya juga bentrok dengan kelas yang lain gitu Pak kan. Jadi dia mengambil mata pelajaran matematika dan juga sudah menyerahkan RPP yang baru kepada saya Pak. Jadi tadi pas saat supervisi itu menggunakan mata pelajaran bahasa Indonesia Pak. Nah, jadi yang tadi sudah saya amati itu Pak di kelasnya Pak Andi, yang sudah saya lihat di kelas Pak Andi bahwa memang Pak Andi sudah menerapkan langkah awal sebagai persiapan Pak Andi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, langkah awal seperti yang kita bicarakan kemarin bahwa Pak Andi sudah memetakan Pak. Jadi kemarin pas saat saya itu sudah masuk ke kelas, Pak Andi sudah punya hasil dari asesmen diagnostik di kelasnya. Bahwa di kelas Pak Andi itu ternyata kesiapan belajar siswa itu berbeda-beda Bapak. Nah, jadi ada siswa yang memang pengetahuannya rendah tentang mata pelajaran matematika yang akan dilaksanakan hari itu. Ada siswa yang memang pengetahuannya sedang dan ada siswa yang pengetahuannya sudah pandai Pak, sudah lebih tinggi. Jadi ada tiga kelompok siswa berdasarkan dari hasil asesmen diagnostik Pak Andi tadi. Nah, itu langkah awal dari Pak Andi. Nah, yang kedua yang ingin saya amati kan itu selain langkah bagaimana pembelajarannya. Nah, Pak Andi di situ menggunakan media pembelajaran berupa LKPD. Nah, Pak Andi itu membuat LKPD berdasarkan hasil asesmen juga, Pak. Jadi, setiap kelompok itu LKPD mereka masing-masing berbeda sesuai dengan kemampuan kelompok masing-masing. Sebagai contoh, di kelompok 1 itu, kebetulan kelompok 1 yang namanya kelompok 1, Pak Andi itu adalah kelompok siswa yang memang pengetahuannya rendah, Pak, tentang pelajaran matematika yang akan dilaksanakan saat itu. Jadi Pak Andi memberikan LKPD yang lengkap dengan materi-materi ajar, materi-materi pembelajaran, dan dilengkapi juga dengan soal. Jadi ada di situ juga contoh-contoh Pak. Nah, selain Pak Andi memberikan pertanyaan, Pak Andi juga memberikan contoh dan materinya. Tetapi untuk anak yang sedang, Pak Andi tidak lagi memberikan materinya, tapi Pak Andi hanya memberikan contoh. Sedangkan untuk yang tingkat yang lebih ketiga, yang sudah lebih pandai, Pak Andi hanya memberikan soal. Jadi di sini juga Pak Andi menerapkan sistem rekan sebaya, Pak. Jadi rekan-rekan yang mungkin sudah paham dan sudah selesai mengerjakan, itu dapat membantu mengajari rekan-rekan yang yang kurang paham tadi Pak. Bukan maksudnya memberitahu jawaban tidak Pak, tapi mengarahkan atau mendampingi siswa yang kurang pandai tadi sehingga mereka bisa melakukan atau menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, seperti itu Pak. Selain itu kan tadi saya juga melihat metode yang digunakan. Nah, karena Pak Andi tadi berdasarkan karena ada berdiferensiasi kan Pak, pasti itu metodenya menggunakan kelompok. Seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa Pak Andi menerapkan 3 kelompok tadi Pak dari 17 orang siswa yang ada di kelas Pak Andi. Nah, yang kedua saya ingin amatikan hasil belajar dari siswa tadi kan Pak, yang dari hasil pembelajaran berdiferensiasi ini gimana sih respon siswa? Nah, ternyata siswa itu memang ya mungkin karena sesuai dengan kesiapan belajar mereka masing-masing. Jadi kan kalau dia memang langsung dikasih soal yang belum pandai, mungkin kan mereka kebingungan, waktunya agak lama gitu kan. Tapi karena di situ ada materi segala macam, jadi pembelajaran ini juga membantu membuat anak itu lebih paham. Anak lebih asik mengerjakan,
anak lebih fokus mengerjakan, tidak ada anak yang telinga-telingu cari, ada anak yang kebingungan gitu. Nah, jika pun ada yang memang ada satu orang tua kebingungan, adalah rekan yang sebaya tadi yang membantu siswa yang kebingungan, gitu, Pak. Sudah baik sekali Pak yang diterapkan oleh Pak Andi di kelas itu. Nah, itu sekian hasil pengamatan saya Pak dari supervisi yang saya lakukan bersama Pak Andi. Baik Bu, itu pengamatan yang atau Ibu lakukan itu sangat detail. Cuma yang awalnya itu kan yang awal Ibu sampaikan kan pembelajaran bahasa Indonesia itu ada perubahan matematika Bu ya kan? Iya. Betul betul kan? Jadi Iya, ada perubahan itu model pembelajaran atau mengembangkan perkembangan pembelajaran Ibu ada enggak Bu situ? Mengembangkan pembelajaran metodenya yang iya. awal ada enggak Bu? Masih apa Yang tetap awal metodenya masih Pak tetap berkelompok, cuman yang kemarin tetap berkelompok. Iya, pada saat bahasa Indonesia Pak Andi itu lebih memetakan kesiapan belajar, memetakan siswa itu berdasarkan ini Pak, gaya belajar siswa. Seperti saya bilang awal waktu saat Gitu. pas praobservasi ada Pak Andi mau menyiapkan di RPP-nya menyiapkan video, menyiapkan teks, menyiapkan mind map segala macam. Ternyata di matematika kan itu kan agak sedikit sulit Pak. Jadi Pak Andi di RPP yang baru di matematika dia lebih memilih kesiapan belajar siswa sebagai acuan untuk memetakan siswa menjadi 3 kelompok itu Pak. Nah, itu perubahan yang terjadi pada saat perubahan mata pelajarannya Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal. Iya, itu Pak. Betul, Bu. Jadi ada perubahan ya tentang itu metode pembelajarannya, terus awalnya itu menemukan diagnostik, itu ada diagnostik kan Bu ya kan? Pembelajaran diferensiasi kan? Sehingga ketemulah kelompok-kelompok tersebut. Terus yang menarik itu LKPD-nya kan tadi ada yang LKPD 1, 2, sama kan 3 Bu ya. Terus LKPD-nya itu yang Ibu amati, Ibu lihat itu seperti apa Bu? Seperti apa modelnya itu? Model LKPD-nya itu lembaran atau mungkin acak atau ganda atau gimana Bu? Nah, supaya LKPD lebih LKPD yang Pak Andi gunakan untuk yang anak yang memang pemahamannya itu masih kurang, itu Pak Andi itu menyertakan materinya gitu kan, materinya mungkin lengkap dengan contoh-contohnya Pak, karena Pak Andi juga di kelas rendah kan, jadi anak-anak tuh masih suka yang gambar-gambar segala macam. Nah, Pak Andi juga melihat itu. Nah, tapi di yang sedang Pak Andi tidak lagi masuk ke materi itu, hanya memberikan contoh anak-anak, oh ini loh contoh mengerjakan ini gitu. Sedangkan yang tinggi itu Pak LKPD-nya berupa langsung ke pertanyaan. Nah, langsung ke pertanyaan ada tapi dengan menerapkan juga ada literasi Pak dalam situ. Jadi soalnya tentang kemarin pecahan bukan hanya Pak Andi bilang 1/2 dibagi 1/4 adalah berapa anak-anak, tapi Pak Andi menerapkan soal dalam LKPD itu dengan menggunakan literasi Pak. Nah, itu sudah sangat baik sekali. Lupa saya sampaikan juga ke Bapak tadi bahwa ada hal lain yang saya temukan di Pak Andi tadi. Nah, jadi Bapak itu menerapkan konsep literasi juga Pak. Jadi di kelas Pak Andi terjadilah literasi dan numerasi Pak pada saat itu. Nah, itu hal baik yang saya temukan di Pak Andi Pak. Nah, mungkin itu saja Pak. Iya, jadi tentang LKPD ini kan dikembangkan dengan teknologi yang ada Bu ya kan. Iya. Mudah-mudahan nanti ada ya mungkin sampaikan nanti lebih kembang lagi kan lebih Iya, Pak. Jadi itu sangat menarik sekali Bu. Jadi dasar Bu ya kan, kalau mungkin diberikan yang lebih berat Bu ya LKPD kan otomatis kan namanya kelas dasar Bu ya kan, kelas bawah Bu ya. Kalau di kelas bawah Bu ya, itu ya sangat berat. Bagus sekali Pak Andi itu. Terus hasil yang dikembangkan Pak Andi gimana Bu menurut hasilnya yang setelah Ibu lihat kan dalam proses pembelajaran di kelas tuh seperti apa Bu? Iya. Hasilnya? Saya lihat setelah ini kan anak-anak tuh yang mungkin kalau kita ya Pak ya, kalau kita sudah tidak tertarik, maksudnya sudah kebingungan dengan mengerjakan soal itu sudah tidak tertarik, minat sudah hilang gitu kan Pak. Tapi karena Pak Andi itu menciptakan LKPD yang memang sesuai dengan kemampuan mereka, jadi anak itu memang tertarik Pak, tertarik dan anak juga tidak malu untuk karena mungkin rekan sebaya ya, anak itu juga tidak malu. Iya, betul. Tolong ini gimana sih gitu kan? Yang kawan juga sangat baik hati menjelaskan. Nah, jadi di situ kelasnya memang kondusif Pak. Jadi anak yang kebingungan tidak ada anak yang kalau
namanya anak itu sudah tidak tertarik kan Pak, udah malas-malasan gitu kan. Tapi di kelas itu anak-anak itu semuanya tertarik dengan apa yang disajikan oleh Pak Andi melalui LKPD tadi Pak. Jadi kelasnya kondusif. Nah hasil yang dilaksanakan juga sangat baik Pak. Jadi hasilnya kan Pak Andi kan juga tidak mungkin memberikan anak yang pengetahuan rendah soal yang susah nih. Pasti soalnya yang lebih gampang daripada soal yang anak yang pengetahuannya lebih tinggi. Nah jadi hasil anak itu semuanya sudah maksimal berdasarkan dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing Pak, seperti itu. Nah sangat baik sekali Pak metode yang digunakan oleh Pak Andi tadi. Nah itu menurut saya Pak. Iya, baik Bu. Jadi kalau melihat dari kabar-kabar Pak Andi memang orangnya lucu Bu, kan disenangi anak sehingga apa yang disampaikan cocok ya. Melihat dari kenyataan di lapangan memang gitu Bu. Jadi anak itu senang tanpa segan, itu menambah poin plusnya ya kan. Oke. Terus iya Bu, tentang mungkin dari sekolah Bu, yang mungkin Ibu tanyakan dari Pak Andi tadi itu kan tentang mungkin dukungan atau prasarana Bu yang mendukung atau tidaknya tuh gimana Bu? Iya, di sekolah. Kebetulan Pak Andi juga bilang kan kesaranan dan prasarana kan juga tidak maksimal Pak. Jadi memang Pak Andi kemarin mau menggunakan fokus karena ini kan sekolah ini kan lagi sekarang ini kan ya zaman kurikulum merdeka nih Pak. Kita lihat perbedaan guru dahulu dengan guru sekarang kan beda tuh Pak. Jadi ada guru satu yang ingin pakai infokus, guru satu yang pakai infokus. Kemarin memang sempat bentrok jadwal, makanya Pak Andi merubah matematika juga ada enak pada rekan yang lain memang sudah punya jadwal gitu Pak kan. Jadi Pak Andi yang bermatematika juga yang tidak menggunakan media infokus segala macam, tapi Pak Andi memanfaatkan media LKPD tadi. Jadi Pak Andi memang betul-betul mempersiapkan diri untuk merancang LKPD sedemikian rupa Pak. Nah dukungan dari sekolah ya Pak. Pak Andi juga menggunakan sarana di sekolah, menggunakan printer di sekolah juga dapat dukungan dari kepala sekolah. Nah medianya juga, kertas-kertasnya juga. Nah itu Pak dukungan dari sekolah Pak Andi. Memang ya Bu, terima kasih luar biasa berarti Pak Andi. Jadi apa itu rencana menggunakan infokus berhubung ya namanya tersedianya itu mungkin terbatas Bu, sehingga terbatas Pak. Alternatif lain disitulah mungkin luar biasa Pak Andi itu. Jadi idenya setelah muncul, Pak, itu idenya muncul, betul. Jadi kalau kita dimanjakan dari media yang udah ada, maka kreativitas itu tidak akan muncul. Jadi secara keenaan itu ya kan. Terus setelah Ibu supervisi gimana perasaan beliau Bu? Pak Andi merasa sangat senang Pak ya. Selain senang juga pasti merasa senangnya kenapa gitu kan. Ternyata pembelajaran berreferensi yang saya rancang sedemikian rupa ini berjalan sangat baik gitu kan. Apalagi dia bilang berterima kasih juga sama yang mensupervisi saya gitu kan. Jadi karena ada supervisi, beliau juga jadi bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan sangat baik, mempersiapkan dengan sangat baik, dan juga Pak Andi ini jadi dia bilang kan jadi saya ini karena 2 hari mendadak akhirnya juga jiwa kreativitasnya itu muncul gitu Pak. Jadi ide-ide baru muncul, jadi dia juga merasa senang, terbantu gitu Pak. Nah akhirnya yang ternyata potensi yang saya ada nih muncul gitu Pak. Jadi bukan hanya saya memanfaatkan yang ada, kan kalau keterbatasan nih akhirnya saya punya ide baru nih gitu. Jadi Pak Andi merasa bangga, merasa senang karena potensi yang ada dalam diri dia itu muncul akhirnya karena supervisi ini Pak gitu. Betul. Jadi itu Bu ya kan. Jadi secara alami Bu ya. Kebanyakan kan kalau supervisi itu kan disetting sedemikian sehingga ya hasilnya tidak berdampak. Memang luar biasa ya. Mungkin dari supervisi Ibu ini kan bisa berdampak yang lebih bagus lagi ya Bu kan. Oke, jadi di situ pasangannya makin terbantu Pak Andi lebih kreatif lagi Bu ya kan. Terus untuk itu Bu, mungkin lupa saya Bu ya. Udah ada dokumentasi Bu ya? Tanggal dan waktu Bu ya? Udah Bu ya? Di supervisinya Pak? Iya, udah. Sudah Pak. Sudah. Oh iya ya, untuk bahan nanti akreditasi Bu ini sangat penting Bu, takut lupa. Iya. Karena itu juga ya supaya sebagai administrasi Bu ya kan. Sekolah, Pak. Kemarin waktu perannya itu lupa saya sampaikan. Aduh, malam tuh mikir, wah ini Bu Ajeng nih bisa dokumentasi atau enggak, nanti kan lupa nanti bukti fisiknya. Salah satu dukungan dari rekan lain kan Pak, membantu mendokumentasikan. Membantu. Iya. Iya luar biasa. Oke, baik itu aja Bu. Jadi mungkin satu lagi Bu, lupa tentang itu Bu, apa itu kalau menilai Ibu 1 sampai 10 nilai
dari yang Ibu itu Nila? Kegiatan Pak Andi ya? Andi. Iya. 9 saya Pak, kalau Pak Andi. Oh 9. Nah, Iya, mudah 9. supaya bertahan bahkan meningkat. Itu aja Bu, pertemuan Iya. hari ini Bu ya. Ibu Iya, sehat Pak. selalu Baik, Bu Pak. ya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Oke. ya. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.